Simple present tense. Pengertian simple present tense ini adalah tense yang kita gunakan untuk kejadian yang terjadi secara berulang-ulang. Ingat poinnya, terjadi secara berulang-ulang. Dari poin tersebut kita pahami bahwa kejadian itu tidak hanya sekali tapi berulang-ulang kali. Perhatikan contoh berikut ini. Dia membeli sebuah buku setiap minggu. Dari kalimat tersebut kita bisa pahami bahwa dia membeli buku itu tidak hanya sekali tetapi berulang-ulang kali. Dari mana kita tahu? Dari kata setiap minggu, jadi dia membeli buku itu tidak. Dari mana kita tahu? Dari kata setiap minggu, jadi dia membeli buku itu setiap minggu. Untuk memberikan makna bahwa dia membeli buku itu tidak hanya sekali tapi berkali-kali. Sudah menjadi kebiasaan bahwa setiap minggu dia membeli sebuah buku seperti itu. Jadi untuk mengungkapkan kalimat-kalimat seperti itu ke dalam bahasa Inggris, maka kita harus menggunakan rumus simple present tense. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah untuk kalimat positif subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Jadi rumusnya tidak menggunakan kata bantu subjek, langsung bertemu dengan kata kerja bentuk pertama. Dan untuk kalimat negatif, rumusnya adalah subjek ditambah don't atau don'ts ditambah kata kerja bentuk pertama. Don't itu singkatan dari do not, sedangkan doesn't itu singkatan dari does not. Dan untuk kalimat tanya, rumusnya adalah do atau does ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Nah, dari keseluruhan kita bisa simpulkan bahwa untuk kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama. Perhatikan kalimat negatif di sana. Ada penggunaan kata bantu, don't atau don'ts, sedangkan pada kalimat tanya di sana ada penggunaan kata bantu do atau does. Kapankah kita harus menggunakan don't atau don'ts? Kapankah kita harus menggunakan do atau does? Maka perhatikanlah ketentuan berikut ini. Jika subjeknya adalah I, we, you, they, maka kata bantu yang kita gunakan adalah do atau don't. Sedangkan jika subjeknya adalah she, he, it, maka kata bantu yang digunakan adalah does atau doesn't. Annya, kapan kita akan menambahkan s, as, ies? Berikut ketentuannya. Ketentuan yang pertama, secara umum kata kerjanya ditambahi s. Contohnya memasak, ke bahasa Inggrisnya cook, maka tambahkan saja s menjadi cooks. Poin yang kedua, jika kata kerjanya berakhiran dengan huruf s, sh, ch, x, z, o, maka kata kerjanya tidak ditambahi s, tetapi es. Contohnya mencuci. Bahasa Inggrisnya was, berakhiran dengan huruf sh, maka tidak ditambahi s, tetapi ditambahi s. Poin yang ketiga, jika kata kerjanya berakhiran dengan huruf y, maka cara mengubahnya adalah y-nya hilang kemudian ditambahkan is. Contohnya belajar. Belajar bahasa Inggrisnya study, berakhiran dengan huruf y, maka cara mengubahnya hilangkan huruf y-nya, kemudian tambahkan is. Poin yang keempat, jika kata akhirannya berakhiran dengan huruf y dan o, tetapi huruf sebelumnya adalah huruf vokal yaitu huruf hidup. Huruf hidup yaitu a, i, u, e, o, maka kata kerjanya cukup tambahkan s saja. Ini perlu diingat ya. Contohnya membeli bahasa Inggrisnya buy, berakhiran dengan huruf y. Jangan kita langsung berpikiran, oh berakhiran dengan huruf y maka hilangkan y, tambahkan ies. Tidak demikian. Ingat ketentuannya. Sebelum huruf y itu ada huruf hidup. Membeli buy. Sebelum huruf y itu huruf u. Huruf u itu adalah huruf vokal, maka tidak perlu ditambahi ies. Cukup tambahkan s, maka buy menjadi buys. Nah, sekarang mari kita ubah kalimat di atas menjadi bahasa Inggris. Dia membeli sebuah buku setiap minggu. Perhatikan rumusnya. Subjek ditambah kata kerja bentuk pertama. Tidak perlu ada kata bantu subjeknya. Dia, si, membeli, buy. Tetapi ingat,
ketentuannya. Subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Nah, ini subjeknya adalah orang ketiga tunggal si. Maka ingat tambahkan s, es, ies. Manakah yang harus kita tambahkan? S, es, ies. Lihatlah kata kerjanya. By berakhiran dengan huruf y. Tetapi sebelum huruf y itu adalah huruf u, huruf hidup. Maka kita masuk pada poin yang keempat, yaitu cukup tambahkan s. Maka buy menjadi buys. Si buy sebuah buku, a book, setiap minggu, every week. Maka dia membeli sebuah buku setiap minggu. Untuk kalimat negatif, she doesn't, masukkan kata kerjanya buy. Mengapa kata kerjanya tidak ditambahi s? Tidak, karena di sini tidak ada kalimat positif. Jadi penambahan s, es, ies itu semua hanya berlaku untuk kalimat positif. Jika kalimat negatif, kalimat tanya ketentuan berikut ini tidak berlaku. Oke, maka she doesn't buy a book every week artinya menjadi dia tidak membeli sebuah buku tiap minggu. Dan terakhir kalimat tanya, perhatikan rumusnya. Do atau does, manakah yang harus kita gunakan, do atau does? Perhatikan subjeknya. Subjeknya adalah dia si, maka yang kita gunakan adalah does. Does, masukkan subjek si, masukkan kata kerjanya buy a book every week artinya menjadi apakah dia membeli sebuah buku setiap minggu?